Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemirsa. Semoga selalu dilindungilah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa selalu diberi kesehatan, kasih panjang umur, beri lapang rezeki, Allahumma amin. Ini kami mau menceritakan kisah kejadian nyata yang dimana terjadi tawuran antar kampung yang dipicu dengan gara-gara hal yang sepele, yaitu seseorang buang angin utawi buang kentut sembarangan atau kentut sembarangan. Kisahnya yaitu ada ketika di tempat tamasya atau taman ada seorang pemuda sedang asik berjumpa ria dengan pasangannya, berpacaran dengan wanita. Di situ mereka berngobrol asik berjumpa ria. Terus ada lelaki 2 orang jalan di depannya sambil bergurau, tidak sengaja dia kentut dengan sangat keras dengan suara reot. Nah, begitu kentut, orang yang berpacaran tadi itu, sang pemuda itu marah mendatangi. Dikiranya orang tadi itu kentut karena menghina orang yang sedang berpacaran tadi. Akhirnya adu mulut, cekcok, terjadi perkelahian yang dipicu gara-gara hal sepele, yaitu kentut sangat keras di depan orang berpacaran, padahal tidak ada unsur kesengajaan. Akhirnya terjadi perkelahian, salah satu dari pemuda tadi ada yang mati atau meninggal dunia. Akhirnya dari kampung yang merasa pemudanya meninggal tidak terima, akhirnya mendatangi suatu desa pemuda yang tadi membunuh pemuda tadi. Akhirnya terjadi perkelahian atau tawuran antar kampung yang dipicu hanya gara-gara hal sepele, yaitu buang angin atau kentut. Maka kita bisa cari dengan mengambil pelajaran hanya hal sepele, hanya kentut itu kok bisa saling membunuh. Maka dari itu kita bisa ambil pelajaran, jangan sampai kita hanya hal sepele kita terjadi perkelahian atau emosi sesaat yang menimbulkan kerugian, entah itu materi atau lainnya. Tapi ada seseorang yang gara-gara kentut orang itu menjadi masyhur, namanya menjadi terkenal. Di pesantren-pesantren pasti tahu yang namanya tokoh sufi atau orang tasawuf. Di dalam kitab-kitab tasawuf banyak disebutkan dengan nama, yaitu Al-Hatim. Al-Hatim itu mempunyai kedai. Ketika dia pagi-pagi, terlalu pagi, dia buka kedai, toko. Itu belum ada yang datang. Ketika dia buka kedai, belum ada yang datang, ada seorang perempuan yang cantik datang mau beli makanan di kedainya. Ternyata nggak tahu kalau itu di situ sudah ada. Dia perempuan itu tidak terasa, dia kentut sekeras-kerasnya, peot. Nah, perempuan itu tadi wajahnya yang cantik berubah menjadi kemerahan-kemerahan, malu karena dia kentut. Di situ ada orang yang punya toko, yaitu namanya Al-Hatim. Akhirnya perempuan itu memanggil sama Al-Hatim tadi, Pak, 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 sampai 3 kali. Al-Hatim tidak menjawab. Dia seakan-akan dia tidak tahu, seakan-akan dia tidak mendengarkan. Akhirnya dia sebut lagi, Pak, 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 Pak. Akhirnya dia dengan isyarah menyenggol bahwasanya tadi Al-Hatim, oh ya, ada apa Bu?
ini Pak, saya mau beli ini, seakan-akan dia tidak mendengar. Makanya perempuan tadi berubah menjadi ceria, tidak kelihatan malu. Dengan itu Al-Hatim itu mempunyai atau melakukan amaliyah dawuh Nabi yang namanya idkhalus surur, menyenangkan hati orang lain. Menyenangkan hati orang lain itu pahalanya besar sekali. Akhirnya perempuan itu senang dan dia mengatakan kalau namanya Al-Hatim itu namanya Al-Hatim Al-Asom. Dia menjuluki dengan nama Hatim Al-Asom. Al-Hatim Al-Asom itu bisa dikatakan Has Al-Asom, Hatim Al-Asom, penjual kedai, penjual toko, yang punya toko itu orangnya budek. Jadi terkenalnya Hatim Al-Asom itu orang budek atau orang tuli. Padahal Al-Hatim itu eto-eto atau bergaya tidak mendengar, seakan-akan dia merasa dirinya tuli. Dengan julukan lakop Hatim Al-Asom itu menjadi masyhur, terkenal hanya melaksanakan yang namanya idkhalus surur, menyenangkan hatinya orang lain. Nama Al-Asom itu menjadi masyhur, terkenal. Kita bisa ambil sisi baik atau kita mengambil hikmah dari tokoh sufi yang namanya Hatim Al-Asom. Dengan menyenangkan hati orang lain, namanya masyhur, menjadi terkenal, menjadi tokoh sufi terkenal dengan nama Hatim Al-Asom. Santri-santri, kiai-kiai mungkin banyak yang tahu, karena di dalam kitab tasawuf nama Hatim Al-Asom itu lebih banyak disebutkan dibandingkan dengan tokoh-tokoh sufi yang lain. Itu menyenangkan hati orang lain, idkhalus surur, itu pahalanya besar sekali. Ya, kita ambil kemanfaatan dari Hatim Al-Asom daripada kita mengambil dari tawuran yang dipicu karena gara-gara kentut itu tadi memalukan. Tapi gara-gara kentut itu bisa nama Al-Hatim Al-Asom bisa menjadi orang yang terkenal, orang yang masyhur sepanjang masa. Ya, semoga bermanfaat untuk para pemirsa dengan percakapan ini, karena saya itu bukan Gus, bukan kiai, bukan habaib, tapi saya pecinta ulama, pecinta dzurriyyah Rasulullah, pecinta sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.